Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Aku atau kita. Kita sudah membaca Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Tapi sebenarnya apa tujuan Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini? Apakah Allah tiba-tiba punya ide untuk menciptakan manusia? Tidak. Manusia ini sudah direncanakan oleh Allah. Makanya dia katakan dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, agar supaya manusia menjadi gambar dan rupa Allah di muka bumi ini. Dari sekian banyak alasan-alasan yang ada, saya kemudian merenungkan bahwa memang benar manusia itu diciptakan karena Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar, selem dalam bahasa Ibrani, rupa, demut. Nah, dari ini kita melihat bahwa manusia itu adalah gambar Allah di muka bumi ini. Jadi manusia itu adalah perwakilan Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Agar supaya manusia mengelola dan mengusahakan bumi ini. Ayat pertama Kejadian 1 pasal 1, pada mulanya Allah. Allah ini dalam bahasa Ibrani Elohim. Lalu Kejadian 1 ayat 26 dikatakan situ, baiklah kita. Siapa kita ini? Kita ini berbicara tentang pribadi Allah dan seluruh penghuni surga, kerajaan Allah di surga. Ada yang berkata orang Kristen menyembah 3 Allah. Tidak, saudara. Orang Kristen hanya menyembah 1 Allah. Ulangan 6 ayat 4 menyatakan demikian. Dikatakan begini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Esa di sini bukan berbicara satu. Esa ini menunjukkan pribadi Allah yang sesungguhnya. Siapakah pribadi Allah itu? Pribadi Allah itu adalah Allah, Firman, dan Roh. Amin. Yohanes 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Allah dan Firman adalah satu. Jadi kalau dikatakan baiklah kita, begini maksudnya. Allah sedang berbicara kepada pribadinya dalam sidang ilahi, di mana juga di situ hadir para malaikat, penghuni sorga. Tapi pribadi Allah ini unik. Adam diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola, untuk mengusahakan. Adam adalah gambar diri Allah di muka bumi ini. Tetapi Adam itu sendiri. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sendiri ini berbicara tentang apa? All in one. Semua di dalam satu. Saya bisa sendiri, saya bisa hidup sendiri, saya bisa melakukan apapun sendiri. Because I am a Superman. Allah tidak mau manusia itu seorang diri, mau mengerjakan segala sesuatunya seorang diri, tampil seorang diri, bekerja seorang diri, all in one. Allah tidak sendiri, betul kan? Allah itu kita, manusia sendiri. Kejadian pasal 2, Adam tidak mendapatkan pasangan yang seimbang. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Adam dibuat tidur. Tuhan ambil tulang rusuk Adam. Bersyukurlah bahwa wanita tidak dijadikan dari bagian kepala Adam,
tidak nanti wanita injak-injak pria. Bersyukur juga bahwa wanita tidak dijadikan dari tulang kaki pria. Kenapa demikian? Supaya pria tidak menginjak-injak wanita. Tapi kita harus bersyukur bahwa wanita dijadikan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu posisinya di mana? Di samping. Penolong yang, lalu kemudian ketika Adam melihat Hawa, ya ini dia, tulang dari tulangku. Ini dia perempuan. Wah, inilah gambar Allah itu. Tapi manusia sekarang condong apa? Independen, selfish. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Allah mau agar supaya ada penolong. Ini bukan hanya berbicara soal hubungan pria dan suami istri, tapi ini berbicara tentang perwujudan model kita di muka bumi. Kita yang di surga dinyatakan di muka bumi. Karena itu Tuhan tidak mau Adam hanya sendiri. Adam harus menjadi kita. Kita bukan manusia super, kita membutuhkan orang lain. Dan inilah gaya hidup sorga. Nah, apa hubungannya dengan kejatuhan manusia tadi kita baca? Nah, ini dia, kita masuk ke kejatuhan manusia. Saudara, kalau saudara perhatikan tadi, ada kata-kata yang saya tekankan di situ. Ular itu ketemu Hawa, lalu kemudian apa? Ini ular tahu kelemahan manusia. Iblis itu tahu kelemahan manusia. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Si iblis konfrontasi lagi, berusaha melemahkan iman Hawa, berusaha supaya Hawa meragukan firman Tuhan. Nah, kali ini telak tepat pada sasaran apa yang dikatakan oleh iblis. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Oh, selama ini Allah bohong sama kita, padahal Allah menutupi. Padahal kalau kita makan buah itu, kita akan menjadi seperti Allah. Apa yang diserang? Ego manusia itu, willnya yang diserang. Saya juga bisa. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Saya. Lalu kemudian di situ ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Coba manusia kalau sudah diserang egonya, oh reaksinya. Saudara lihat, karena Hawa diserang egonya, bukan keinginannya dulu, egonya diserang, kehendaknya yang diserang. Lapok Hawa, dia makan buah itu. Tuhan ini putih-putih, saya ini Tuhan ini, saya makan, saya jadi seperti Tuhan. Apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tadi jadi aku, self-dependent keluar. Terjadi apa? Kenapa kamu begini, Adam? Oh, tunggu Tuhan. Hawa
kasih. Apa? Terjadi mulai apa? Saling menyalahkan. Lempar apa? Tanggung jawab. Kamu kan yang harusnya bertanggung jawab. Oh, bukan saya, dia. Suami kepada istri, istri kepada anak, anak atau kepada siapa. Oh saudara, ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan di kantor juga demikian. Betul kan? Oh, bukan hanya di kantor, dalam pelayanan pun terjadi demikian. Saling lempar tanggung jawab, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Ini, gara-gara ini. Karena itu harus bertobat. Mau jadi aku atau kita? Lalu kemudian apa di situ? Bukan hanya terjadi lempar-lempar kesalahan. Kain bunuh Habel. Terjadi pembunuhan. Yang berlaku sekarang di luar sana tidak senang. Tapi kalau di gereja tidak bisa saudara. Tidak bisa tunggu di luar langsung dipukul, tidak boleh. Tapi yang terjadi adalah pembunuhan karakter. Bahkan Yesus pun Raja di atas segala raja. Orang Majus bersedia datang dari timur, berjalan begitu lama hanya untuk bertemu Yesus. Lalu kemudian bertemu Herodes. Lalu kemudian mereka berkata, di mana raja itu? Kami datang menyembahnya. Herodes tersinggung. Kenapa? Akunya yang dikorek. Betul kan? Akunya. Ada raja yang lain. Ada raja yang bilang. Lalu kemudian Herodes mengadakan apa? PA bersama. Pendalaman Alkitab. Kumpul semua ahli-ahli Taurat. Kumpul semua orang-orang Farisi. PA di kerajaan Herodes. Mana itu raja? Oh benar, ada ini PA. Herodes selama ini tidak tahu belajar firman Tuhan. Mulai belajar firman Tuhan. Hanya untuk apa? Mencari kesalahan. Mencari kesalahan. Kadang-kadang kita dengar khotbah. Kalau khotbah itu menuju kepada istri kita, menyinggung istri kita, itu untukmu itu. Kalau itu untuk suami, untukmu itu, untukmu itu. Kalau untuk orang itu memang tahu itu dia itu. Dia di situ. Dia sana itu. Memang cocok untuk dia itu, cocok. Padahal tidak koreksi diri, dia ternyata. Kalau kau tuju satu orang, 3 ini cari 7 dirimu. Jangan sampai aku ini berdiam di dalam kita. Kita tidak sadar aku ini ada di dalam kita. Aku ini akan membawa kita semakin menyimpang. Kita tahu kita melayani Tuhan. Kita tahu kita mengerjakan, tapi karena ada aku ini, kita menyimpang. Ya gara-gara aku, gara-gara aku, gara-gara aku, gara-gara aku, gara-gara aku, gara-gara aku. Padahal Paulus sudah berkata, baiklah kita sehati sepikir. Jangan mengedepankan kepentingan pribadi. Mari kita bersama-sama. Bukan aku lagi, tapi Kristus.